Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua, yaitu membuat PowerPoint tentang penelitian yang kami telah lakukan. Pertama-tama saya sendiri adalah Gemolana, NIM 2004018. Saya Aidara Nanesa, NIM 2104202. Ya, judul dari proposal kami adalah maraknya kasus pencurian di Kota Tegal. Berikut latar belakangnya. Kejahatan atau kriminalitas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Kejahatan selain menjadi masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, bukan hanya masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Salah satu jenis kejahatan yang menonjol yaitu pencurian. Ya, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana suatu tindak kejahatan pencurian bisa terjadi di Kota Tegal. Terus yang kedua ada faktor apa saja yang mendasari para pelaku untuk melakukan tindak pencurian. Terus yang terakhir atau yang ketiga, upaya apa yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam meminimalisir kasus pencurian di Kota Tegal. Ya, yang berikutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ini agar penelitian tidak menyimpang terlalu jauh dan ruang lingkup tidak terlalu luas. Maka dari masalah-masalah yang ada ditentukan batasan-batasan masalah sebagai berikut. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di Kota Tegal. Kedua, tindak kriminal yang dibahas hanyalah kasus pencurian. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu menganalisis masalah apa yang mempengaruhi tindak kejahatan pencurian di Kota Tegal. Yang kedua, menganalisis faktor apakah yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan pencurian di Kota Tegal. Selanjutnya ketiga, mengetahui apa saja yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk menanggulangi masalah kasus pencurian di Kota Tegal. Ya, berikutnya manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian di suatu daerah, khususnya di Kota Tegal. 2. Memberikan solusi mengenai hukum pidana terkait dengan kasus pencurian yang terjadi di Kota Tegal. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang maraknya kasus pencurian. Selanjutnya ada metode penelitian. Kami dalam metode penelitian ini kami ada 3 cara. Yang pertama itu wawancara kami itu melakukan terhadap warga Kota Tegal untuk memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan kasus pencurian yang semakin marak ini di Kota Tegal. Selanjutnya ada angket, yaitu angket mengumpulkan data yang berupa daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara online menggunakan Google Form. Yang selanjutnya ada studi pustaka. Studi pustaka ini berfungsi untuk memberikan gambaran topik masalah kepada pembaca. Terus selanjutnya meyakinkan pembaca bahwa penulis mengetahui banyak hal tentang topik masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya yang terakhir mengembangkan wawasan tentang bidang studi yang diteliti. Ya, selanjutnya ada landasan teori. Pengertian tindak pidana pencurian. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal ini termuat dalam bab 22 pasal 362 367 KUH pidana. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Yang kedua, ada dampak dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan terhadap masyarakat sangat jelas, yaitu membuat masyarakat takut menunjukkan harta bendanya karena takut akan diambil oleh orang lain. Lebih mengurung diri dalam arti agar tidak terjadi tindak pidana atau peristiwa yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, ya inilah daftar pustaka yang kami jadikan referensi untuk pembahasan proposal kami. Dan berikutnya ada tingkat plagiarisme kami 22%. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Ya, demikian hasil PowerPoint dari proposal yang kami buat untuk memenuhi syarat UAS metodologi riset. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau sikap kami yang kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.